semuanya. Betapa bahagianya bagi para perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Karena sepertinya hal itu tergantung dari rezeki masing-masing perempuan. Ada yang berusaha untuk mendapatkannya, ada yang tidak berusaha langsung diberikan, dan ada juga yang telah berusaha sekian lama namun tak kunjung diberikan. Nah, salah satu rasa syukur yang dilakukan oleh seorang calon ibu adalah mempersiapkan segala kebutuhan anaknya meskipun masih berada dalam kandungan. Saking dinanti-nantinya anak tersebut. Namun apa yang terjadi jika sang anak tersebut lahir dalam keadaan tidak normal? Apakah sang ibu ini tetap akan menyayangi anaknya tersebut dan bahagia sama seperti ketika dia mengetahui berita kehamilannya untuk pertama kalinya? Sama nih dengan cerita yang akan aku bawakan kali ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas. Pada tanggal 20 Mei tahun 1912, seorang ibu melahirkan bayi kembar perempuan dalam keadaan tidak normal. Saat itu, badan bayi kembar tersebut menyatu satu dengan yang lainnya. Nah, penyakit yang diderita oleh bayi kembar tersebut dinamakan Pegosophagus atau jenis kembar siam langka yang menyatu secara membelakangi dasar tulang belakang dan bokong. Jadi, mereka itu menyatu sambil membelakangi seperti ini. Tapi untungnya meskipun mereka berdua ini menyatu, mereka masih memiliki organnya masing-masing kecuali di bagian rektum atau bagian akhir dari usus besar, yaitu tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan dari anus. Hanya di bagian itu nih guys, mereka saling menyatu. Nah, ketika bayi kembar ini nih guys lahir dalam keadaan seperti itu, pihak rumah sakit langsung menawari sang ibu untuk melakukan operasi pemisahan. Namun sayangnya ditolak oleh sang ibu karena resiko kematiannya juga sangat besar. Akhirnya dengan besar hati sang ibu ini memilih untuk merawat anaknya seperti itu saja. Bayi kembar ini tumbuh menempel dengan nama Mary dan Margaret Gibbs atau lebih dikenal dengan Gibbs Sisters. Margaret dan Mary lahir di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Meskipun mereka tumbuh dalam keadaan tubuh yang tidak normal, mereka berdua tidak pernah minder dan merasakan sakit satu sama lain. Selain itu, sang ibu juga berusaha agar anaknya ini mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh kembang seperti dengan anak-anak lainnya, utamanya dalam hal pendidikan. Namun sayangnya, Mary dan Margaret ini tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dunia pendidikan formal, melainkan mereka ini belajar secara privat di rumahnya. Setelah mereka berdua mempelajari banyak hal, ternyata Mary dan Margaret ini memiliki bakat di bidang tari dan juga bermain piano. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berkarir di bidang tersebut. Ketika Mary dan Margaret ini berumur 14 tahun, mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan pindah ke New York untuk berkarir di vaudeville. Dan ternyata keputusannya tersebut untuk berkarir di bidang tersebut membuahkan hasil. Mereka yang memiliki bakat di bidang seni dan tari ini juga ternyata memiliki bakat untuk membuat orang lain tertawa. Berkat dari pekerjaan mereka tersebut, akhirnya mereka cukup populer dan mulai mendapatkan pemasukan. Selain itu, mereka juga bisa keliling dunia dan terkenal dengan julukan America Siamese Twins atau kembar siam Amerika. Setelah Mary dan Margaret ini terkenal di mana-mana, tawaran untuk operasi pun mulai berdatangan lagi nih guys, di mana mereka ditawari lagi untuk memisahkan dari tubuhnya masing-masing. Namun meskipun saat itu Mary dan Margaret sudah mendapatkan penghasilan sendiri-sendiri, tapi mereka tetap tidak mau untuk saling dipisahkan. Hingga di tahun 1929. Katanya di tahun itu banyak info yang beredar kalau Mary dan Margaret siap untuk dipisahkan. Karena saat itu si Margaret tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Carlos Daniel Joseph yang berasal dari Meksiko. Di mana si Daniel ini bertemu dengan Margaret saat si Margaret ini tampil di New Orleans. Sejak saat itu hubungan romantis antara Margaret dan juga Carlos pun dimulai. Tapi tentunya kalian tidak lupa, setiap hubungan romantis yang mereka jalani berdua selalu disaksikan oleh Mary sang kembar. Apalagi nih ketika si Margaret ini dilamar oleh Carlos, Mary adalah orang pertama yang menjadi saksinya. Namun sayangnya nih guys, pernikahan yang dianggap sebagai akhir dari sebuah hubungan romantis itu tidak pernah terjadi antara Margaret dan Carlos. Entah bagaimana hubungan mereka berakhir hingga pada akhirnya yaitu di tahun 1942 Margaret dan Mary ini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya.
Di sana mereka berdua mulai membangun bisnis toko yang menjual berbagai jenis barang, diantaranya yaitu kartu, pas, nopel, dan juga pakaian bayi buatan rumahan. Bisnis yang mereka tekuni tersebut terus berkembang dan berkembang hingga pada tahun 1949 Margaret dan Mary ini memutuskan untuk pensiun dari dunia yang telah membesarkan namanya. Setelah pensiun, Mary dan Margaret ini tidak pernah terekspos sama sekali. Sesekali saja tuh orang-orang melihat mereka berdua datang ke gereja. Nah, setelah itu mereka tidak terlihat lagi. Setelah lama terhindar dari sorotan media, tiba-tiba berita mengejutkan terjadi pada tahun 1966. Margaret yang hampir menikah dengan lelaki pujaannya tersebut divonis menderita kanker kandung kemih. Keadaannya semakin parah setelah 1 tahun berikutnya, di mana kankernya tersebut sudah menyebar ke bagian paru-parunya. Nah, saat itu dokter pun mulai menawari nih si Mary untuk memisahkan diri dari tubuh si Margaret. Namun tetap saja Mary mengatakan kalau dia tidak ingin berpisah dengan kembarannya tersebut. Padahal saat itu tentunya dokter pun sudah mengatakan kepada Mary kalau apa yang akan terjadi pada dirinya jika kondisi Margaret ini semakin kritis. Margaret tentunya sudah mengetahui konsekuensinya dan dia siap untuk itu. Akhir dari ketulusan dan rasa cinta yang sangat besar antara dua kembar Siam ini terjadi pada tanggal 29 Agustus tahun 1967 ketika Margaret ini meninggal dunia karena penyakitnya. Di saat itu juga 2 menit setelahnya Mary pun menyusul. Meskipun kisah ini berakhir dengan sad ending, tapi dari kisah ini kita tuh bisa belajar banyak hal. Mulai dari rasa tulus, rasa cinta yang sangat besar, dan rasa untuk menerima apa yang telah diberikan kepada kita dari Yang Kuasa. Nah, contohnya dari ibu si Margaret dan Mary Gibbs ini. Seandainya dia malu mendapatkan anak yang kembar siam, mungkin dia akan berusaha untuk memisahkan anaknya ini sejak mereka masih kecil. Tapi apa yang dilakukan? Dia justru lebih takut jika anaknya ini akan mendapatkan resiko yaitu kematian jika operasi itu dilakukan. Selain itu, meskipun mereka berdua ini sudah berada di puncak karir mereka, mereka itu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka yaitu Mary dan Margaret ini tidak langsung mau memisahkan tubuh mereka, meskipun sebenarnya saat itu mereka sudah bisa melakukannya. Dan yang terakhir adalah ketika si Mary ini diberikan kesempatan untuk melakukan operasi agar bisa berpisah dengan tubuh kembarannya. Apa yang dia pilih? Dia justru memilih untuk tetap menyatu dengan tubuh kembarannya, menemaninya dalam suka dan duka, meskipun hal itu berakhir dengan kematian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.